head screams so loud. What's up guys? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hidayat, kode NIM mahasiswa B1 A119305 kelas H, jurusan S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Megarizky angkatan 2019. Oke, tips dalam materi dan energi. Definisi dari materi adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang, baik yang berbentuk padat, cair, ataupun gas. Cahaya dan panas tidak termasuk dalam materi karena tidak mempunyai berat. Cahaya dan panas termasuk dalam energi. Semua materi dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil yang disebut molekul yang masih memiliki sifat-sifat materi. Setiap materi mempunyai sifat sendiri-sendiri. Apabila terjadi suatu perubahan karena sesuatu, sifatnya akan berubah. Perubahan materi bedakan menjadi dua, yaitu perubahan materi secara fisik dan secara kimia. Perubahan materi secara fisika yaitu perubahan materi yang tidak disertai dengan terjadinya jenis baru. Sebagai contoh adalah penguapan air. Saat air dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Perubahan materi secara fisika termasuk perubahan tingkat wujud materi, seperti menguap, membeku, melarut, dan lain sebagainya. Perubahan materi secara kimia yaitu perubahan materi yang menghasilkan satu atau beberapa materi jenis lain. Sebagai contoh adalah pembakaran. Dalam pembakaran, kayu yang terbakar adalah menghasilkan abu. Energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dalam ilmu pengetahuan alam yang dimaksud kerja adalah usaha gerak melawan hambatan. Misalnya, seseorang yang mengangkat sebuah benda ke atas, berarti ia melakukan usaha gerak melawan gaya tarik bumi atau gravitasi. Usaha gerak melawan hambatan inilah yang disebut kerja. Yang dalam melakukannya menggunakan tenaga atau energi. Energi dapat memindahkan materi dari satu tempat ke tempat lain. Berbagai macam bentuk energi, diantaranya adalah energi gerak, cahaya, panas, tenaga kimia, dan lain-lain. Jenis energi dapat dibedakan berdasarkan cara kerja energi tersebut. Yang pertama yaitu adalah energi sinar matahari. Sinar matahari dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis atau fotosintesis oleh klorofil, merubah air dan asam arang menjadi gula dan oksigen. Pada peristiwa ini terjadi pembentukan zat organik dari zat-zat organik yang disebut asimilasi karbon. Selanjutnya, energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas hidup dan energi yang diterima melalui proses fotosintesis dilepas aktivitas hidup dan energi yang diterima melalui fotosintesis dilepas kembali. Yang kedua adalah energi kimia. Energi kimia dimiliki oleh benda-benda karena kemampuannya untuk melakukan perubahan dalam ikatan molekulnya, kemampuannya untuk melakukan perubahan dalam ikatan-ikatan molekul. Dalam reaksi kimia, tiap atom sifatnya tetap dan berubah hanya pasangan atom dalam bentuk molekul baru. Di alam semesta ini, pada umumnya atom-atom tidak berdiri sendiri, melainkan bergabung menjadi molekul-molekul, yaitu atom-atom yang sejenis bergabung menjadi satu membentuk molekul unsur kimia. Sedangkan atom-atom yang berlainan jenis bergabung menjadi satu membentuk molekul senyawa kimia. Energi yang menyatukan atom-atom menjadi molekul adalah energi kimia.
Proses ikatan molekul yang menggunakan energi kimia disebut reaksi kimia. Reaksi kimia yang memerlukan panas disebut endotherm. Sedangkan reaksi kimia yang mengeluarkan panas disebut exotherm. Yang ketiga yaitu energi listrik. Benda-benda di alam semesta ini mengandung muatan listrik yang terjadi karena gesekan benda tersebut. Terdapat dua muatan listrik yang dikenal, yaitu muatan positif dan muatan listrik negatif. Berdasarkan teori elektron dikenal yaitu muatan listrik netral, yaitu benda yang tidak bermuatan listrik karena jumlah muatan positif sama banyaknya dengan muatan negatif. Muatan negatif elektron dan muatan positif elektron disebut proton. Benda bermuatan negatif apabila ada tambahan elektron dan bermuatan positif apabila ada pengurangan elektron. Di sekeliling benda bermuatan listrik terdapat medan listrik. Yang keempat adalah energi nuklir. Inti atom nukleus mengandung proton dan neutron yang terdekat satu sama lain. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Dan sekelilingnya bergerak elektron yang bermuatan negatif. Proton dan neutron tersebut terikat kuat oleh timbunan tenaga ikat. Pemecahan inti atom dari tenaga ikat tersebut akan menghasilkan tenaga yang sangat besar yang disebut energi nuklir. Adapun perubahan energi dan bentuk perubahannya. Pertama adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya ialah lampu. Yang kedua, energi gerak menjadi energi listrik. Putaran turbin kincir angin yang menghasilkan listrik atau PLTA. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya ialah bel sekolah. Yang keempat, energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin dapat berputar dan bergerak karena adanya energi listrik. Baik, materi kedua yaitu adalah perkembangan sistem periodik unsur atau SPU yang biasa disingkat dengan SPU. Pertama, periode Dobereiner. Johann Dobereiner adalah orang yang pertama menemukan adanya hubungan antara sifat dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, ia menentukan unsur ke dalam 3 kelompok unsur atau triad yang memiliki sifat yang sama. Contohnya ada di samping sini ya, tabel periodik menurut Dobereiner. Oke, baik, yang kedua yaitu daftar Mendeleev. Loder Mayor dan Dmitri Ivanovich Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa dan relatif dengan sifat unsur. Pada tahun 1869, Mendeleev berhasil menyusun suatu daftar terdiri dari 65 unsur kimia untuk menyusun daftar unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dikenal dengan nama hukum periodik. Tabelnya ada di samping ya. Oke. Inilah bentuk tabel periodik yang diputar 90 derajat oleh Mendeleev. Unsur-unsur kimia dalam tabel periodik Mendeleev dikelompokkan dalam 8 kolom dan 12 baris. Unsur suatu kolom dan satu baris memiliki sifat kimia yang mirip. Yang ketiga adalah sistem periodik modern. Disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya.
Selanjutnya, jika unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itu sebabnya tabel unsur tersebut dinamai tabel periodik. Baik, berikutnya sifat-sifat unsur dalam SPU atau sistem periodik unsur. Jari-jari atom adalah yang pertama itu adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke elektron terluar. Contohnya ada pada di samping gambar atom dengan diberikan 3 lapisan 3 kulit. Sifatnya yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Penjelasannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom bertambah. Atau ingatlah jumlah kulit sama dengan nomor periode, sehingga jari-jari atom juga bertambah besar. Kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Penjelasannya bahwa dari kiri ke kanan jumlah kulit tetap, tetapi muatan inti atau nomor atom dan jumlah elektron pada kulit bertambah. Hal tersebut mengakibatkan gaya tarik menarik antara inti dengan kulit elektron semakin besar sehingga jari-jari atom makin kecil. Yang kedua adalah sifat ionisasi. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dalam satu periode. Contohnya pada gambar berikut. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron didefinisikan sebagai perubahan energi dari atom netral dalam fase gas ketika sebuah elektron ditambahkan ke atom untuk membentuk ion negatif atau positif. Dengan kata lain, kemungkinan atom netral yang memperoleh elektron positif atau negatif. Jika R atom lebih kecil, elektron semakin besar, maka interaksi semakin kuat dan membentuk afinitas. Jika R atom lebih besar, elektron semakin kecil, maka interaksi semakin lemah dan membentuk afinitas elektron. Ikatan ion. Ikatan ion adalah sebuah gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam suatu senyawa ionik. Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik antara dua ion yang berlawanan muatan yang terbentuk melalui perpindahan elektron. Sifat-sifat ikatan ion. Yang pertama adalah bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar memiliki titik leleh yang tinggi. Yang kedua, baik larutan maupun lelehannya bersifat elektrolit. Pembentukan ikatan ion. Pembentukan ikatan ionik dilakukan dengan cara transfer elektron. Ikatan ion timbul sebagai akibat dari gaya tarik-menarik antara ion yang bermuatan positif dan ion bermuatan negatif yang dihasilkan karena perpindahan elektron. Contoh pembentukan ion yaitu ada di samping sini. Persamaan berikut dengan E menyatakan elektron menggunakan lambang Lewis untuk menunjukkan mula-mula pembentukan kation dan anion lalu senyawa ionik seperti pada gambar berikut. Contoh lainnya ialah pembentukan CaBr2 seperti pada gambar berikut.
Nama dan rumus senyawa ion. Gabungan kation dan anion menghasilkan senyawa ionik. Senyawa ionik dinamai dengan mengurutkan kationnya dulu lalu diikuti dengan nama anion. Ion dapat berupa monoatomik atau poliatomik. Poliatomik juga disebut sebagai ion molekuler. Contohnya pada gambar di atas atau pada gambar di samping. Kation monoatomik dengan anion monoatomik. Pengertian ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk dari overlap dua buah orbital yang masing-masing berisi satu elektron atau setengah penuh. Ikatan kovalen diusulkan pertama kali sekitar tahun 1916 dua kimiawan Amerika, yaitu Gilbert Newton Lewis pada tahun 1875 sampai 1946 dan Levin Langmuir pada tahun 1881 sampai 1957. Secara independen menjelaskan apa yang tidak terjelaskan oleh teori Kossel dengan memperluasnya molekul nonpolar. Titik krusial teori mereka adalah penggunaan bersama elektron oleh dua atom sebagai cara untuk mendapatkan kulit terluar yang diisi penuh elektron. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama oleh atom-atom pembentuk ikatan. Ikatan kovalen biasanya terbentuk dari unsur-unsur non-logam. Ikatan kovalen terjadi ketika masing-masing atom dalam ikatan tidak mampu memenuhi aturan oktet. Dengan pemakaian elektron bersama dalam ikatan kovalen, masing-masing atom memenuhi jumlah oktetnya. Hal ini mendapat pengecualian untuk atom hidrogen yang menyesuaikan diri dengan konfigurasi atom dari yang tidak terlibat dalam ikatan kovalen disebut elektron bebas. Pembentukan ikatan kovalen. Pembentukan ikatan kovalen digambarkan dengan struktur Lewis sebagaimana peranan elektron valensi dalam membentuk ikatan. Gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen akan membentuk molekul. Pembentukan ikatan kovalen dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron tersebut harus sesuai dengan konfigurasi elektron pada unsur gas mulia, yaitu 8 elektron kecuali He berjumlah 2 elektron. Dalam menuliskan struktur Lewis biasanya untuk mengganti beberapa pasangan elektron ditandai dengan tanda hubung atau minus, terutama untuk pasangan ikatan. Hal ini ditunjukkan pada struktur Lewis berikut ini, seperti pada gambar di atas atau di samping ini. Aturan penulisan rumus Lewis. Yang pertama adalah semua elektron valensi ditunjukkan dengan titik di sekitar atomnya. Yang kedua, satu ikatan atau dalam hal ini ikatan tunggal antara dua atom dibentuk dengan menggunakan bersama 2 elektron satu elektron dari masing-masing atom. Yang ketiga, satu garis sebagai garis pasangan titik sering digunakan untuk menunjukkan pasangan elektron ikatan. Yang keempat, elektron yang tidak digunakan untuk ikatan tetap sebagai elektron bebas. Titik-titik tetap digunakan untuk menyimbolkan pasangan elektron bebas. Yang kelima, kecuali untuk atom hidrogen yang akan
memiliki dua elektron bila berikatan. Atom umumnya akan memiliki 8 elektron untuk memenuhi aturan oktet. Teori ini kemudian diperluas menjadi teori oktet. Aturan oktet berguna untuk menerangkan adanya ikatan antara atom-atom dalam suatu molekul, namun terdapat molekul yang tidak memenuhi aturan oktet. Terdapat beberapa macam ikatan kovalen. Yang pertama terdapat polarisasi ikatan kovalen. Berdasarkan pengetahuan keelektronegatifan yang telah diketahui, maka salah satu akibat adanya perbedaan keelektronegatifan antara dua atom unsur berbeda adalah terjadinya polarisasi ikatan kovalen. Adanya polarisasi menyebabkan ikatan kovalen dapat dibagi menjadi ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar dapat dijumpai pada molekul hidrogen klorida, sedangkan ikatan kovalen nonpolar dapat dilihat pada molekul hidrogen. Yang kedua, berdasarkan kepolaran ikatan kovalen dibagi dua, yaitu ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang FeI-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Kepolaran suatu ikatan kovalen ditentukan oleh elektronegatifan suatu unsur. Senyawa kovalen polar biasanya terjadi antara atom unsur yang beda. Elektronegatifannya besar, mempunyai bentuk molekul asimetris. Ciri-ciri ikatan kovalen. Ciri ikatan kovalen polar. Yang pertama, senyawanya terbentuk dari unsur yang berbeda. Yang kedua, tidak simetris. Yang ketiga, adanya pasangan elektrobebas pada atom pusat. Ciri-ciri senyawa polar dapat larut dalam air dan senyawa polar lainnya. Yang kedua, memiliki kutub plus dan negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Yang ketiga, memiliki pasangan elektron bebas bila bentuk molekul diketahui atau memiliki perbedaan keelektronegatifan. Yang kedua, ikatan kovalen nonpolar merupakan suatu ikatan kovalen di mana elektron-elektron yang membentuk ikatan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berputar dan berkeliling di sekitar salah satu atom. Senyawa kovalen nonpolar terbentuk antara atom unsur yang mempunyai beda keelektronegatifan atau mempunyai momen dipol sama dengan 0 atau mempunyai bentuk molekul simetri. Ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar. Yang pertama, senyawa tersebut terbentuk dari unsur sejenis. Yang kedua, jika dari unsur tidak sama tetapi simetris, maka nonpolar. Yang ketiga, tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusat. Ciri-ciri senyawa nonpolar. Yang pertama, tidak larut dalam air dan senyawa polar lainnya. Yang kedua, tidak memiliki kutub positif dan negatif akibat meratanya distribusi elektron. Yang ketiga, tidak memiliki pasangan elektron bebas atau bila bentuk molekul diketahui atau memiliki elektron negatifan sama. Aturan penulisan nama senyawa kovalen. Jika dua buah atom non-logam berikatan, misalkan saja karbon dan oksigen, kedua unsur ini dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa, yaitu CO dan CO2. Atau jika atomnya adalah N, nitrogen dan oksigen, maka senyawa yang dibentuk lebih banyak lagi, yaitu NO, NO2, N2O, N2O5 dan sebagainya. Dalam hal penamaan, untuk membedakan antara senyawa yang satu dengan senyawa yang lain, maka
Dalam pemberian namanya kita akan menyebutkan jumlah atom penyusunnya. Penamaan dan penulisan rumus senyawa kovalen. Ada beberapa peraturan yang mengetahui cara menamai dan menuliskan senyawa kovalen. Yang pertama, ialah melalui dengan nama unsur yang terdekat ke sisi bagian kiri tabel periodik. Kemudian ikuti ini dengan nama unsur yang terdekat di bagian sebelah kanan tabel periodik. Berikanlah nama kedua ini dengan akhiran berupa ida. Jika sudah, maka langkah berikutnya adalah menggunakan awalan untuk mewakili jumlah atom yang berbeda pada setiap molekul senyawa. Paling umum prefiks yang dipakai adalah sebagai berikut. Contohnya pada awalannya, yang pertama adalah mono, yang kedua di, yang ketiga tri, yang keempat tetra, yang kelima penta, dan keenam heksa. Ikatan logam dan ikatan hidrogen. Pengertian ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik yang terjadi antara muatan positif dan dari muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak yang dihasilkan oleh elektron valensi masing-masing logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara logam dengan 8 atau 12 logam yang lainnya. Misalnya ikatan antara logam Na dengan 8 logam Na lainnya. Sifat-sifat logam. Logam dapat ditempa, dapat dibengkokkan, direntangkan, dan tidak rapuh. Sifat mengkilap, daya hantar listrik, daya hantar panas, titik didih dan titik leleh tinggi. Klasifikasi ikatan logam. Klasifikasi ikatan logam menurut golongannya adalah ada dua, yaitu ikatan logam pada unsur transisi, yang kedua ikatan logam pada unsur golongan utama. Menurut unsur penyusunnya dibagi menjadi dua, yaitu ikatan logam antar unsur sejenis dan ikatan logam antar unsur yang berbeda jenis. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam. Yang pertama adalah titik lele dan titik didih. Yang kedua jari-jari atom. Yang ketiga jumlah elektron valensi atau elektron yang terdelokalisasi. Yang keempat yaitu bilangan koordinasi. Contoh ikatan logam. Yang pertama adalah ikatan logam natrium. Natrium memiliki konfigurasi elektron. Yang kedua adalah ikatan logam magnesium. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul yang memiliki atom hidrogen yang terikat pada atom yang memiliki elektronegativitas yang tinggi. Ikatan hidrogen digambarkan sebagai suatu bentuk interaksi elektrostatik antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektron negatif dengan atom elektronegatif lainnya. Sifat-sifat hidrogen. Yang pertama adalah gas tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Mudah terbakar, terdapat lebih banyak di bumi dalam bentuk persenyawaan. Yang keempat, memiliki titik didih dan titik lebur yang sangat rendah. Yang kelima, pada suhu normal, hidrogen adalah gas. Berdasarkan adanya ikatan hidrogen pada senyawa terdapat dua jenis, yaitu ikatan hidrogen intermolekular, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul yang berbeda atau antar molekul. Ikatan hidrogen intramolekuler, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada suatu molekul dalam suatu senyawa.
Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen. Yang pertama, elektronegativitas adalah suatu ukuran kecenderungan atom untuk menarik pasangan elektron ikatan. Yang kedua, polaritas adalah kepolaran suatu unsur yang berikatan dengan unsur lain dan masih terdapat pasangan elektron bebas pada pusat molekulnya. Asal mula ikatan hidrogen. Hidrogen tertarik secara langsung pada salah satu unsur yang paling elektronegatif, menyebabkan hidrogen memperoleh jumlah muatan positif yang signifikan. Tiap-tiap unsur yang mana hidrogen tertarik padanya tidak. Contoh ikatan hidrogen. Air sebagai dasar kehidupan disatukan dengan hidrogen. Gaya tarik antar molekul polar yang mengandung hidrogen dengan pasangan elektron bebas dari molekul oksigen. Pada ikatan polar, setiap atom hidrogen bermuatan agak positif sehingga dapat menarik elektron. Ikatan hidrogen menyebabkan titik didih dan titik leleh air tinggi bila dibandingkan molekul lainnya yang kecil tapi molekulnya nonpolar. Ikatan van der Waals. Gaya tarik menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan dengan gaya yang timbul karena ikatan valensi, dan besarnya gaya ini ialah 10⁷ kali jarak antara atom atau molekul. Klasifikasi gaya van der Waals dapat dibagi berdasarkan jenis kepolaran molekulnya, yaitu interaksi ion dipol, yang kedua interaksi dipol-dipol, yang ketiga interaksi ion dipol, yang keempat interaksi dipol-dipol, yang kelima interaksi dipol terinduksi dipol. Interaksi ion dipol. Gaya antar molekul ini terjadi antara ion dan senyawa kovalen polar. Ketika dilarutkan dalam senyawa kovalen polar, senyawa ion akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Ion positif akan tarik menarik dengan dipol. Yang kedua, interaksi dipol-dipol merupakan interaksi antara sesama molekul polar atau dipol. Interaksi ini terjadi antara ekor dan kepala, di mana jika berlawanan kutub maka akan tarik menarik dan sebaliknya. Yang ketiga, interaksi ion dipol transduksi. Interaksi ion dipol terinduksi merupakan interaksi antara ion dengan dipol terinduksi. Dipol terinduksi merupakan molekul netral yang menjadi dipol akibat induksi partikel bermuatan yang berada di dekatnya. Partikel penginduksi tersebut dapat berupa ion atau dipol lain, di mana kemampuan menginduksi ion lebih besar daripada kemampuan menginduksi dipol karena muatan ion yang juga jauh lebih besar. Interaksi ini relatif lemah karena kepolaran molekul terinduksi relatif kecil daripada dipol permanen. Yang keempat, interaksi dipol-dipol transduksi. Suatu molekul polar yang berdekatan dengan molekul nonpolar akan dapat menginduksi molekul nonpolar. Akibatnya, molekul nonpolar memiliki dipol terinduksi. Dipol dari molekul polar akan saling tarik menarik dengan dipol terinduksi dari molekul nonpolar. Yang kelima, interaksi dipol terinduksi. Mekanisme terjadinya interaksi dipol terinduksi, pasangan elektron suatu molekul baik yang bebas maupun yang terikat selalu bergerak mengelilingi inti elektron yang bergerak, dapat mengimbas atau menginduksi sesaat pada tetangga, sehingga molekul tetangga menjadi polar terinduksi sesaat molekul ini. Molekul ini pula dapat menginduksi molekul tetangga lainnya, sehingga terbentuk molekul-molekul dipol sesaat. Faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang
Yang pertama, jumlah elektron dalam atom atau molekul makin besar. Ukuran atom atau molekul. Makin besar jumlah elektron sehingga makin jauh pula elektron terluar dari inti dan makin mudah awan elektron terpolarisasi. Serta makin besar gaya dispersi. Yang kedua, bentuk molekul-molekul yang memanjang atau tidak bulat lebih mudah menjadi dipol dibandingkan dengan molekul yang bulat sehingga gaya dispersi akan semakin besar. Ada 4 gaya yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Yang pertama, gaya orientasi. Gaya orientasi terjadi pada molekul-molekul yang mempunyai dipol permanen atau molekul polar. Yang kedua, gaya imbas. Gaya imbas terjadi bila terdapat molekul dengan dipol permanen berinteraksi dengan molekul dengan dipol sesaat. Yang ketiga, gaya dispersi. Terjadinya gaya dispersi dijelaskan pertama kali oleh Fritz London. Gaya dispersi ini terjadi pada setiap molekul maupun zat ionik, hanya pada senyawa ionik tidak begitu besar pengaruhnya. Yang keempat, gaya tolakan. Gaya tolakan ini gaya nilainya yang besar dan tergolong gaya tolak menjadi efektif awan elektron terisi pada atom atau molekul yang berinteraksi mulai bertumpang tindih. Jari van der Waals. Jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Biasanya jarak tersebut diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Dikarenakan elektron senantiasa bergerak, maka untuk mengukur jarak dari inti atom kepadanya amatlah sulit. Tidak seperti halnya bola, sebuah atom tidak memiliki jari-jari yang tetap. Jari-jari atom hanya bisa didapat dengan mengukur setengah dari jarak antara dua buah atom